Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah, karena orang-orang yang bersyukur pasti nikmatnya akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula kelak kita menjadi hamba-hamba Allah yang al-muttaqin setelah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang cintaku di bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau memberikan ilustrasi ya. Misal ada seseorang yang senang dengan bermain bola ya. Ini misal ya. Maka kalau ada seseorang yang suka bermain bola, pasti dia akan menikmati. Dan bukti cinta dia menyukai sepak bola, dia akan bermain dengan nyaman, datang lebih awal, pakai kostum yang baik, mengajak teman-teman ya. Itu bukti cinta. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang cintaku di bulan Ramadan. Kita perlu bukti, betulkah kita mencintai bulan suci Ramadan? Yang pertama, bukti bahwa kita mencintai bulan Ramadan adalah kita berencana untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Ada sebuah pertanyaan, ini ngomong-ngomong bulan Ramadan ini kita mau berapa kali khatam Al-Quran? Kita harus merencanakan. Kalau seseorang merencanakan dengan baik, insya Allah nanti akan bertemu bulan Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah yang seoptimal mungkin. Dulu ada seorang ulama besar ya, namanya Imam Qatadah ya. Anda kalau membaca kitab tafsir ya, Anda akan kenal siapa itu Imam Qatadah ya. Imam Qatadah itu terkenal kana yakhtimul Quran fi sab'in daima. Masya Allah, pemirsa yang dimuliakan Allah, di luar bulan Ramadan, Imam Qatadah itu membiasakan mengkhatamkan Al-Quran. Ini kita bicara di luar Ramadan. Itu setiap kali 7 hari sekali beliau khatam Al-Quran. Jadi 1 pekan sekali khatam Al-Quran. Wa fi Ramadan kana yakhtimu fi 3. Yang lebih dahsyat lagi, pemirsa yang dimuliakan Allah, Imam Qatadah di bulan Ramadan itu mengkhatamkan Al-Quran fi 3, setiap 3 hari sekali. Masya Allah. Maka kita patut memberikan mengambil keteladanan ya, sampai beliau setiap 3 hari khatam Al-Quran. Wa idza dakhalal asyrul awahir, ini lebih hebat lagi, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kana yahtimu fi lailatin. Beliau Imam Qatadah menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Maka 10 hari terakhir beliau hatam sampai 10 kali. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita cinta kepada bulan suci ini, mari bersama-sama ada sebuah pertanyaan, sanggupkah kita bulan Ramadan ini menghatamkan Al-Quran tilawah tadarus minimal 1 kali?
Kalau Imam Qatadah saja setiap hari khatam sekali di 10 bulan terakhir, mari kita bersama-sama bercita-cita, bismillah, anak-anakku khususnya, anak-anak SMP, anak-anak SMA, niatkan bismillah di bulan Ramadan ini khatam 1 kali, bismillah insyaallah. Ini bukti yang pertama bahwa kita mencintai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selesai target menghatamkan Al-Quran di bulan suci ini minimal 1 kali. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Kalau memang kita cinta kepada Al-Quran, ini ada sebuah pertanyaan. Sanggupkah kita sholat berjamaah 5 waktu di masjid? Mengapa demikian? Karena di lapangan banyak kita dapatkan umat Islam itu tidak semuanya sholat berjamaah di masjid. Dulu ada seorang sahabat yang sangat terkenal, beliau bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang disebut dengan rajulun a'ma, seorang sahabat yang tidak bisa melihat. Secara fisik tidak bisa melihat, namun beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang selayaknya seorang sahabat ketika ada masalah pasti bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita perlu mencontoh. Kalau kita punya masalah tidak ada jawaban, maka kita bertanya kepada orang yang berkompeten. Kata Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mau bertanya. Dan tampaknya Abdullah bin Ummi Maktum minta ada keringanan dalam urusan ibadah. Ana rajulun a'ma, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah seorang yang tidak bisa melihat. Rumahku jauh dari masjid, saya tidak punya pembantu yang mengantar saya ke masjid. Apakah boleh saya sholatnya di rumah saja? Saya tidak ikut sholat berjamaah karena saya adalah rajulun a'ma. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan yang mulia, sangatlah bijak. Beliau terdiam sejenak, merenungkan tentang permintaan sahabatnya bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beberapa waktu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya balik, wahai Abdullah, hal sami'tan nida? Kalau Anda tidak bisa melihat dengan mata Anda, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mendengar suara adzan? Maka langsung Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mendengar adzan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'ajib, maka kalau Anda mendengar adzan, maka Anda hendaknya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah, dimanapun kita berada, di mana-mana ada masjid, ada musola, di dekat rumah kita ada tempat ibadah masjid. Mari bersama-sama di bulan Ramadan ini sebagai bukti bahwa cinta kita kepada bulan Ramadan, mari bersama-sama kita tidak absen untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Baik, yang ketiga sekarang, pemirsa, anak-anakku yang dimuliakan Allah, khususnya anak-anak SMP dan anak-anak SMA, Semaid Al-Irsyad ya. Yang ketiga adalah tentang masalah sholat duha. Apa hukumnya melaksanakan sholat duha? Maka seluruh ulama sepakat, sholat duha hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Kita tidak boleh mewajibkan yang sunnah. Namun pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang sunnah itu kalau dilanggengkan itu adalah amalan yang mulia. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan khairul a'mal, ibadah yang paling baik, amalan yang paling baik adalah adwamuha, yang dilaksanakan terus menerus, continue. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan emas buat kita. Mari bersungguh-sungguh kita istiqomah melaksanakan sholat duha, minimal 2 rakaat, maksimal standarnya adalah 12 rakaat, tapi yang lazim antara 2 rakaat hingga 4 rakaat. Sholat duha ini memiliki keutamaan yang dahsyat. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, manusia memiliki
360 persendian. Dan masing-masing ini wajib disedekahi. Kata Rasulullah SAW, cukup Anda dengan sholat 2 rakaat sholat duha, itu sudah mewakili anggota tubuh Anda yang memiliki 360 ruas, itu sudah disedekahi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia memiliki tubuh, manusia memiliki psikis. Salah satu melaksanakan kebutuhan psikis kita, salah satunya adalah dengan melaksanakan minimal sholat duha 2 rakaat. Bahkan seandainya Anda bisa melaksanakan sholat duha 4 rakaat, memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, man sholla arba'an fid duha wa arba'an qabla duhri. Siapa yang suka sholat duha 4 rakaat, sholat qabliyah duhur 4 rakaat, pahalanya hebat, yaitu banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan orang tersebut rumah di surga. Ini pemirsa yang dimuliakan Allah yang nomor 3. Kemudian yang berikutnya adalah yang nomor 4. Alhamdulillah, di masyarakat kita, khususnya di Banyumas ini, dan mungkin secara nasional di Indonesia, tradisi masyarakat di Indonesia itu Ramadan penuh dengan kajian, penuh dengan pengajian, ya. Ada namanya kultum tarawih, ada yang namanya kultum subuh, ada yang namanya kajian menjelang buka puasa. Nah, yang kita maksud adalah, pemirsa yang dimuliakan Allah, bukti kita cinta kepada bulan Ramadan adalah mari bersama-sama memanfaatkan, mendengarkan kajian, menuntut ilmu. Dulu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah seorang sahabat yang kena istilahnya junub dia. Dia ini harus mandi wajib, ya. Saat itu sahabat ini bertanya kepada yang lainnya, wahai teman-teman, sekarang ini saya sedang junub, ya, dan kepala saya sedang sakit, terbentur dengan batu, sehingga saya kesulitan untuk bersuci. Kira-kira bisa apa tidak saya ini bersucinya dengan tayamum? Kemudian para sahabat yang lain, tidak bisa. Kalau Anda junub, Anda harus mandi besar, tidak dengan tayamum. Akhirnya sahabat ini tidak melaksanakan tayamum, tapi mandi besar. Ternyata setelah mandi besar, sahabat yang mulia ini wafat, meninggal. Ada sahabat Rasul yang menyampaikan kasus ini kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, baru saja ada sahabat kita yang meninggal ketika dia harus mandi junub dan kepalanya terluka. Akhirnya dia tidak tayamum, namun mandi besar. Setelah mandi besar, kemudian dia meninggal. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Shifa'ul 'ayyi as-su'al. Obat bagi orang yang tidak tahu adalah bertanya. Maka bertanyalah kepada orang yang mengerti terhadap hal-hal yang kita tidak ketahui. Yang saya maksud, pemirsa yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama di bulan Ramadan ini, mata kita buka, telinga kita buka, hati kita buka, pikiran kita buka untuk banyak mendengarkan kajian atau tholabul ilmi. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, ya, bukti bahwa kita mencintai bulan Ramadan. Kita akan melihat di masjid-masjid terdekat, musola-musola terdekat, biasanya ada acara namanya buka puasa bersama. Jadikan momen ini tidak harus setiap hari kita melaksanakan. Kita punya target, punya cita-cita, kalau bisa di bulan Ramadan ini kita ikut acara iftar. Apa yang dimaksud? Memberikan takjil, memberikan iftar kepada orang yang berpuasa. Kalau Anda melaksanakan ibadah haji atau Anda melaksanakan ibadah umroh, Anda akan melihat peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika hari Senin atau hari Kamis, banyak penduduk lokal di Mekah atau Madinah itu berdiri di depan pintu, berdiri di pinggir jalan, berdiri di depan pintu hotel,
atau depan pintu masjid sambil membawa kurma. Yang unik adalah setiap kali ada jamaah umroh lewat, orang Arab ini membagi kurma satu butir. Dalam rangka apa? Supaya kalau kita makan dari kurma tersebut, kita dapat pahala puasa, yang memberikan kurma pun mendapat pahala dari kita yang berpuasa. Saya ambilkan contoh pemirsa yang dimuliakan Allah. Kita misalnya membeli aqua dus ya. Kalau tidak salah isinya 48 aqua gelas ya. Misal kalau kita beri harga yang 20.000, kita siapkan satu dus aqua, kita kasih ke masjid, kasih ke musola, kemudian diminum sama orang yang berpuasa, paling tidak diminum oleh 48 orang yang berpuasa, maka dahsyatnya adalah kita sendiri mendapat pahala kita puasa, ditambah pahala dari 48 orang yang minum aqua kita. Maka dari itu bismillah, di bulan Ramadan ini, kalau memang kita mengatakan cinta kepada bulan Ramadan, mari bersama-sama ikut andil acara memberi iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya waktu yang sangat mepet, antara jam 4:15 sampai setengah 5, kurang lebih 15 menit. Kalau saya boleh usul, waktu antara 10 menit hingga 15 menit Anda gelar sajadah di tempat yang bersih, angkat kedua tangan Anda, mohonlah, mintalah, mengeluhlah, mengadulah kepada Allah. Semua orang punya hajat, semua orang punya rencana, semua orang punya keinginan, mintalah kepada Allah. Itu waktu yang mustajab, yang hampir kebanyakan di antara kita meremehkan waktu tersebut. Ustadz, saya kalau di rumah jam 4:15 menuju setengah 5 rame di keluarga, banyak tidak kondusif. Boleh pula kita langsung ke masjid. Yang masjidnya dekat jalan kaki, yang jauh naik motor. Di masjid Anda sholat tahiyatul masjid ya. Kemudian Anda duduk menghadap kiblat di atas sajadah, tenangkan pikiran, hati, minta setiap hari selama bulan Ramadan. Selama 30 hari, selama 1 bulan penuh, kita tidak melupakan waktu yang strategis untuk minta kepada Allah, yaitu waktu-waktu sahur menjelang adzan subuh. Mudah-mudahan saya dan hadirin diberi hidayah oleh Allah sehingga mudah bagi kita untuk melaksanakan target yang ke-6 ini, yaitu fokus berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Baik, sekarang yang terakhir, yang nomor 7. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini ada namanya istilah barakatus sahur, yang kalau bahasa Indonesia adalah meraih keberkahan ketika sahur ya. Berarti akan saya sampaikan pemahaman penting terkait sahur ya. Kita makan sahur bukan masalah biar kenyang, bukan itu. Kita menyantap sahur, permasalahannya bukan supaya paginya tidak lapar, bukan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tasaharu, ini perintah dari Rasul, wahyu, sahurlah kalian. Jadi sahur itu bukan hal yang remeh, tapi itu perintah langsung dari orang yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Karena Anda kalau makan sahur, Anda akan mendapatkan keberkahan, memperoleh keberkahan. Maka dari itu, pemirsa yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini, niatkan dengan baik, agungkan agenda makan sahur, jangan diremehkan. Ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah, anak-anak mensupport agenda sahur itu penting sebagaimana kita buka puasa. Banyak di lapangan kita dapatkan, pemirsa yang dimuliakan Allah. Nak, ayo sahur nak. Kemudian si anak nanya, Bu, lauknya apa ini Bu? Kalau sahur, itu nak lauknya sisa tadi sore. Ini berarti kurang menghormati keberkahan waktu sahur. Keberkahan makan sahur yang saya maksud bukan berarti tidak memakan sisa dari ketika buka puasa, bukan itu dimaksud. Tetapi kalau bisa hormatilah agenda makan sahur supaya kita sekeluarga mendapatkan keberkahan ketika makan sahur. Pastikan minumannya yang nyaman, yang enak, sayurnya yang baik,
nasinya yang baik pula, lauknya yang standar. Supaya apa? Tujuannya kita semua sekeluarga cinta untuk makan yang namanya makan sahur. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda kecuali di situ adalah hal yang sangat urgen. Salah satunya adalah untuk mendapatkan keberkahan ketika makan sahur. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, tampaknya sangat sederhana ya target-target bukti bahwa kita cinta kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir yang saya sampaikan mari kita amalkan, sehingga mudah-mudahan kita meraih menjadi sebagaimana Allah katakan la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kami semua, dan kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita hidayah, dan akhirnya wa akhiru da'wana anil hamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.